Selamat siang semua saudaraku, seperti biasa di mana saja berada kita ketemu lagi dengan saya Empu Gelol, masih dalam bahasan atau materi tentang Mandau, terutama menyangkut tentang Mandau suku Dayak Benua. Tentunya bukan hanya suku Dayak Benua, tetapi Dayak-Dayak lain, saudara kita lain juga mempunyai Mandau sebagai bangsa Dayak. Mandau ini bukanlah hal yang dimiliki oleh satu suku saja, tetapi semua suku memilikinya seperti itu. Tetapi bahasanya tetap Empu akan menyampaikan sesuai kemampuan yang Empu miliki pada saat ini. Dan di rumah juga dalam keadaan posisi hujan. Di luar teman-teman bisa melihat. Di sini juga hadir Arianur, beliau tetap menempa bilah Mandau belajar. Ini hari kedua beliau datang mau menempa, tadi kebetulan hujan. Di sebelahnya ada Ones, beliau mengukir hulu Mandau Kemau. Teman-teman bisa melihat itu Mandau yang sudah selesai dipasang malaunya. Inilah keadaan suasana dalam rumah pada hari ini teman-teman semua. Jadi pada sesi ini Empu akan tetap seperti biasa menanggapi pertanyaan atau request dari saudaraku. Kebetulan saudaraku ini memang sudah lama mengikuti channel Empu dan sering sekali berkomentar hal-hal yang baik, hal-hal yang positif di situ. Baru-baru ini beliau juga ada menyampaikan pertanyaan yang cukup bagus sekali, yaitu Empu, adakah pantangan pada Mandau? Pertanyaan ini sebenarnya sepele, singkat, tetapi padat. Pantangan pada Mandau, memang Empu agak bingung menyampaikan pantangannya seperti apa yang dia maksud. Kalau berbicara masalah pantangan kepada Mandau itu luas sekali. Tetapi tidak apa-apa, Empu akan menyampaikan pantangan pada Mandau menurut kemampuan Empu, menurut yang pernah Empu dengar, menurut yang dilakukan oleh tata cara orang tua dulu hingga sampai kepada Empu Gelol pada saat ini tetap melakukan hal tersebut. Pantangan pada Mandau salah satunya adalah ketika Mandau ini seumpamanya dimiliki oleh si B, orang lain, bukan Mandau kita. Kita datang ke rumahnya bertandang. Kita melihat Mandau tersebut tergantung di dinding, ya kan, tanpa izin si pemiliknya. Tiba-tiba kita datang langsung mencabutnya seperti ini. Ini adalah pantangan pada Mandau. Pengertiannya banyak, salah satunya berarti si tamu ini tidak menghargai tuan rumah. Ini golongan termasuk di dalam tradisi kita Dayak, tidak ada sopan santun. Itu sudah pasti salah satunya. Kedua, ketika kita kepingin melihat Mandau tersebut, penasaran dengan bilahnya, apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan, kita harus izin dengan si pemilik Mandau tersebut. Seumpamanya Empu Gelol, boleh nggak saya kepingin melihat Mandaunya, kepingin melihat bilahnya? Saya akan mengizinkan. Silakan melihat bilah Mandau tersebut. Ketika bilah Mandau tersebut disorongkan kepada saya, seumpamanya ini dikasihkan kepada saya, apakah serta-merta saya akan mencabutnya langsung? Itu juga tidak saya lakukan, mencabut langsung. Yang pastinya saya akan menanyakan kembali kepada si pemilik Mandau, kok bagus Mandau ini, tolong cabut matanya, saya mau lihat. Tetap kita suruh si pemiliknya mencabut bilah Mandau tersebut. Tetapi ketika si pemilik Mandau tersebut mengatakan, nggak apa-apa, cabut saja, itu silakan cabut, kata si pemilik, maka saya akan mencabut Mandau tersebut. Tata cara kita mencabut Mandau agar kelihatan bahwa kita bukan orang yang sembarangan, bahwa kita memang orang yang berwibawa dan cukup menghargai namanya tradisi permandauan ini. Seperti apa sih Empu? Ini tetap dalam konteks tata cara suku Dayak Benua. Mohon maaf, saya tidak mau berbicara tentang suku Dayak lain, mungkin saja berbeda tata caranya gitu. Kita tetap saling
menghargai dan menghormati semua saudara kita yang ada. Jadi tata caranya ketika saya mencabut mandau ini, mandau tempilan milik orang ini, sebelum saya melihat matanya, mata mandau tersebut, itu ketika mencabut, maka saya harus betabe dulu sebagai penghormatan terhadap mandau atau pusaka milik orang lain. Itu mandau tua, itu mandau baru, sama saja tata cara. Seperti apa? Maka saya akan seperti ini. Nah, barulah saya melihat bilah mandau tersebut. Jika sananya oh bagus bilah mandau ini, di mana nempanya, di mana buatnya, ini ukurannya berapa senti, macam-macam. Nah, itu. Setelah saya puas melihat bilah mandau ini tersebut dengan penilaian saya dan cukup bagus, ya, hal yang positif pasti yang disampaikan. Maka ketika mengembalikan ke sarung mandau ini tadi, saya akan betabe lagi kepada mandau tersebut. Itu di depan si pemilik mandau. Seperti ini lagi. Barulah saya masukkan mandau itu ke sarungnya. Kemudian barulah saya melihat-lihat sarungnya, melihat-lihat tali belawitnya serta aksesoris lainnya jikalau ada. Itu tata cara kita adab kesopanan dalam hal melihat mandau. Ini semacam pantangan juga. Yang kedua, mandau tersebut tidak boleh dilangkahi. Umpamanya mandau ditaruh di bawah, di lantai dengan tempat yang tidak sesuai, menaruhnya sembarangan seperti itu, maka anak-anak, istri, ibu, keluarga atau kawan-kawan terlangkah mandau tersebut tanpa sengaja. Ini adalah hal yang kurang baik. Kenapa demikian, Pu? Bisa saja jikalau itu mandau tempilan, jikalau itu mandau berajah, jikalau itu mandau ada bacaan atau mandau ini dianggap sakral, memang dipakai dalam hal-hal tertentu ketika keadaan gawat, maka bisa saja mendatangkan masalah besar. Sumpamanya yang melangkahi ini sakit kencing, yang melangkahi ini bisa kesurupan, yang melangkahi ini kulitnya bisa bentol-bentol, yang melangkahi ini bisa demam. Bahkan banyak peristiwa serta kejadian lainnya yang terjadi ketika melakukan pelanggaran tersebut. Ini pantangan. Lalu ada lagi pantangan lainnya, itu ketika kita memiliki mandau bilah tempilan ini, itu harus dirawat. Jangan sampai bilah mandau tempilan itu berkarat. Ya biar saja empu berkarat, karena kalau bilah mandau tempilan itu berkarat, empu kayaknya auranya lebih tinggi, ya nilai sakralnya lebih tinggi. Terserahlah mungkin persepsi saudaraku jikalau memang ada seperti itu. Menurut pendapatan saya serta apa yang dilakukan oleh pendahulu saya yang membuat mandau tempilan, yang memegang mandau tempilan sampai ke saya, mandau tempilan itu memang harus dirawat, memang harus dirapikan, memang harus diasah putih, bersih ke batu asah, dan kalau bisa setajam silet. Itu dirawat terus. Wampu katanya merawat bilah mandau itu harus makan korban darah ayam paling enggak 1. Ya itulah, saya nggak tahu aturan itu, mungkin saja ada saudara kita yang lain seperti itu, ya sah-sah saja. Kalau bagi saya, keluarga saya tidak ada istilah semacam itu, sampai motong ayam 1 setiap membersihkan bilah mandau. Kalau seperti itu harus motong ayam terus, harus mengorbankan darah ayam ketika membersihkan bilah mandau tadi, berarti kita banyak memakan biaya, tapi itu sah-sah saja seperti itu. Yang empu ketahui, untuk kita Dayak Benua, kami Dayak Benua tidaklah seperti itu. Mohon maaf, tetap jangan sampai ini ke lain, ini tetap masalah tentang Dayak Benua itu. Biasanya kita merawat mengasah bilah mandau tempilan ini agar tajam, rapi dan bersih, itu justru lebih bagus. Tidak perlu harus memakai darah ayam, karena kita bukan pergi berperang, kita bukan pergi mau berangkat mengayau. Nah ini tradisi yang dimiliki oleh suku Dayak Benua
Tapi empu ngomong seperti itu, suku lain kan ada suku ini dia harus seperti itu empu. Loh itu kan suku, bukan suku benua gitu. Yang empu bahas di sini suku Dayak Benua. Ketika bahasan apa yang empu ceritakan ini dan empu sampaikan ini saudaraku membawa kepada suku lain, nah ini bisa saja jadi masalah, bisa-bisa saja kurang tepat, bisa-bisa saja pemahamannya justru bertentangan. Nah, jadi tetap saya mengarahkan menggiring saudaraku ketika melihat atau menonton konten channel yang Puglol ini, tetap harus sepemikiran denganku berbicara tentang Mandau Dayak Benua seperti itu, maka semuanya akan baik-baik saja. Nah, itu. Terus bagaimana seseorang memakai mandau empu yang pas di pinggang? Kita memakai mandau yang pas di pinggang itu pada posisinya untuk mandau Dayak Benua, posisinya kemiringannya tuh harus seperti ini. Di pinggang harus seperti ini. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat ketika di pinggang dia berada seperti ini atau dia seperti ini, boleh antara seperti ini dan seperti ini gitu. Ketika mandau itu dia di pinggang itu posisinya seperti ini, nah ini posisinya di pinggang, gagangnya itu sampai ke sini, posisinya di sini, posisinya letaknya itu tidak dibenarkan di dalam tradisi kami suku Dayak Benua. Kami suku Dayak Benua tidak ada yang pakai mandau seperti itu. Nah, itu. Jadi semua mandau Dayak Benua ini bila saudaraku memilikinya, dia memakai minimal miringnya seperti ini atau seperti ini. Bagaimana dengan yang lainnya? Mohon maaf, jangan tanyakan bagaimana dengan yang lainnya. Empu nggak mau bermasalah. Tetap pada porsi Dayak Benua saja. Jikalau memang ada sama ya syukur, berarti kan sama seperti itu. Terus mandau itu tidak boleh kita memakai sarungnya itu sampai begini miring ke bawah. Ini membahayakan. Kalau miring ke bawah ini nanti bisa jatuh tercabut, bisa melukai si pemilik mandau. Maka untuk mencegah hal ini ketika sewaktu-waktu dia terjadi kemiringan ini akibat kita mendaki gunung, akibat kita melangkahi kayu atau segala macam di dalam hutan, maka diwajibkan di sini kita membuat tali untuk pengikatnya ke gagang mandau tersebut supaya dia tidak jatuh seperti itu. Teman-teman semua untuk diketahui. Mungkin hanya itu saja yang dapat aku sampaikan buat semua saudaraku. Semoga saja apa yang ku sampaikan ini bisa dimengerti, bisa dipahami oleh saudaraku. Sebenarnya aku kepingin berbicara tentang masalah ini banyak, tetapi mengingat waktu juga pekerjaan ku juga banyak pada hari ini, dan biasanya kalau membuat konten video seperti ini kalau terlalu panjang mungkin juga teman-teman atau saudaraku merasa bosan, terlalu panjang bahasannya kok seperti itu terus. Nah, seperti itu. Dan akhir kata tak lupa mengucapkan buat semua saudaraku seperti biasa, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau menyinggung saudaraku yang lain. Sebenarnya di dalam hati empu ini tidak ada bermaksud apapun, dan apa yang empu sampaikan itu tetap tujuannya agar supaya kawan-kawan, semua saudaraku, semua kawan YouTuber tahu tentang mandau suku Dayak Benua. Cuman itu saja. Dan akhir kata mengucapkan buat semua saudaraku di mana saja berada, salam budaya dan tabe selalu untuk kita semua. Amin.